ad-din al-islami ini ada 3 tingkatan. Tingkatan al-Islam, tingkatan al-iman, dan tingkatan al-ihsan. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mulai menjelaskan rukun Islam. Dimulai dari syahadat, di mana syahadat ini terdiri dari 2 unsur yang saling berkaitan. Ya. Syahadat terdiri dari 2 unsur yang saling berkaitan, 2 in 1, gitu ya. Mutalazimani, 2 hal yang saling berkaitan erat, yaitu syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duanya saling berkaitan erat, di mana syahadat la ilaha illallah maknanya adalah kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya la ilaha illallah ini adalah keikhlasan. Ya. Kita tidak beribadah, la na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inilah tauhid. Dan tidak ada yang bisa mengajarkan kepada kita tata cara ibadah yang penuh ikhlas kecuali Rasulullah SAW. Nah, inilah bentuk keterikatan antara keduanya. Jadi ibadah dengan prinsip tauhid, dengan prinsip ikhlas. Lalu bagaimana tata caranya? Nah, itu kan pijakannya keikhlasan. Tauhid, hati, pijakan utama. Lalu bagaimana tata cara ibadah? Bentuknya, tata caranya. Nah, semua itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncullah yang kedua, la na'budu illa bima syara'. Kita tidak akan ibadah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keterkaitan antara 2 syahadat itu, yaitu ibadah, tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak melakukan ibadah kecuali sesuai dengan tata cara tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah makna dari syahadah, yaitu mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan melakukan dalam perbuatan kita. Mengucapkan syahadat dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita ucapkan dengan lisan. Kemudian kita yakini bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kita yakini bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah utusan Allah, adalah hamba Allah, manusia biasa, hamba Allah, dan juga beliau adalah utusan Allah. Risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah risalah kepada semua makhluk. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kenabian Rasulullah SAW adalah kenabian kepada semua makhluk, kepada manusia dan juga kepada jin, semuanya. Risalah Rasulullah SAW adalah risalah yang hak, yang benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengimani dan membenarkannya. Keyakinan kita dalam hati. Kemudian diwujudkan dalam perbuatan, yaitu tidak beribadah kecuali ikhlas hanya karena Allah. Kemudian diwujudkan dalam perbuatan, yaitu mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, inilah syahadat. Syahadat yang terdiri dari 2 sisi, syahadat tauhid dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bagian yang selanjutnya berkaitan dengan rukun Islam. Penulis yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmah wasi'ah, beliau mengatakan wa dalilut tauhid waz zakati wa tafsirut tauhidi qauluhu ta'ala, dan dalil akan salat dan dalil akan zakat dan penafsiran dari kalimat tauhid itu adalah firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan sungguh mereka tidak diperintahkan kecuali liya'budullah, untuk beribadah hanya kepada Allah, mukhlisin lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini, Islam ini hanya kepadanya, hunafa, yaitu dengan mensucikan agama ini dari syirik, wa yuqimus salah, lalu mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat, wa dzalika, semua itu ibadah dengan penuh ikhlas. Ibadah dengan penuh ikhlas, ibadah dengan tauhid, mendirikan salat, membayar zakat, semua itu adalah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kita lihat dari yang pertama dulu. Dalil salat. Salat adalah ibadah tertentu. Ya, ibadah tertentu dengan syariat Allah, dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diwajibkan kepada umat ini pada kisah Isra Mi'raj. Tepat waktunya diperselisihkan oleh para ulama kapan pasti terjadinya. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan yang lainnya. Yang jelas salat diwajibkan sebelum hijrah, dan pada waktu kisah Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat diwajibkan kepada kita 5 kali dalam sehari semalam. Salat diwajibkan kepada kita sehari semalam, dan 5 kali dalam sehari semalam. Yang dikenal dengan salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, dan salat isya 4 rakaat. Diwajibkan pada setiap mukallaf. Diwajibkan pada setiap individu. Setiap individu wajib mengerjakan salat. Bagi mereka yang sudah sampai sinut taklif pada umur mukallaf, dan bagi mereka yang belum umur mukallaf, tetap Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk mengerjakan salat. Sejak mereka dari umur 7 tahun, mereka sudah diperintahkan dan disuruh untuk mengerjakan salat. Dan umur 10 tahun mereka meninggalkan salat, Rasulullah SAW meminta kepada kedua orang tuanya untuk memberikan hukuman, yaitu memukul dia. Karena anaknya ini tidak melaksanakan salat. Nah, inilah kewajiban melaksanakan salat. Dari sisi kedudukan, salat ini adalah amudul Islam, tiangnya agama. Ibarat bangunan itu pondasinya. Ya, ibarat bangunan pondasinya, di mana bangunan akan tegak berdiri di atas pondasi yang kuat. Ketika pondasinya kuat, kokoh, maka dia bisa mendirikan gedung pencakar langit. Dan akan kokoh bangunan itu tegak, tidak akan runtuh. Tapi ketika bangunannya ini rapuh, berarti pondasinya dia lebih rapuh lagi. Ketika seseorang sholatnya ogah-ogahan, maka menunjukkan bahwa bangunan Islamnya dia pun akan semakin rapuh. Jika sholat ditegakkan, maka semua yang ada dalam syariat Islam ini akan tegak. Ketika sholat ini disia-siakan, maka yang lainnya akan lebih dia sia-siakan. Para jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya beres, maka semuanya pastilah beres. Tapi jika salatnya tidak beres, maka hisabnya dia akan panjang. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, man husiba udzib, siapa yang dihisab panjang lebar, berarti dia bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pijakan kesalihan amal ibadah seseorang itu dilihat dari salatnya. Fa in uqimat, jika dia benar-benar mendirikan salatnya dengan baik, maka semua agamanya itu akan pasti benar. Untuk itu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Beliau menjawab, salat tepat waktu.
Dan sebelum Rasulullah SAW meninggal, last minute sebelum Rasulullah SAW meninggal, pesan Rasulullah kepada para istrinya dan kepada umatnya, as-salata, as-salata, as-salah. Perhatikan sholat, dan perhatikan sholat. Untuk itu, para ulama mengatakan, tidak ada satu amalan pun di mana si pelakunya meninggalkannya, lalu dihukumi dia kafir selain dari sholat. Tidak ada, kecuali sholat saja. Para ulama ijma' sepakat, seseorang yang meninggalkan sholat karena juhud, mengingkari, maka ijma' para ulama, dia murtad, keluar dari Islam. Seseorang yang meninggalkan sholat karena juhud, pengingkaran, seperti dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Sholat tidak wajib, sholat itu. Dan zaman sekarang sudah mulai banyak orang yang bermunculan dengan mengatakan ini. Ya, sholat tidak wajib. Sholat ini hanya simbol kebaikan saja. Maka saat itu kalau ada orang yang mengatakan ini, maka dia murtad ijma'an. Murtad berdasarkan ijma' para ulama. Adapun mereka yang meninggalkan sholat karena malas. Malas dia sholat. Sehingga dia tidak sholat. Nggak sholat sama sekali. Atau sholatnya bolong-bolong. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya tentang sholat, satu kitab sendiri tentang khusus sholat, beliau mengatakan, menukil dari pandangan para ulama, Imam Ahmad dan yang lainnya, sekali saja dia meninggalkan sholat, maka dia sudah terkena hukuman itu. Nah, dari sini para ulama membahas bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, walaupun hanya sekali saja. Walaupun dia sekali, apa hukumnya dia meninggalkan sholat karena malas? Sekali aja. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Wassahihu min aqwalihim, dan pendapat yang kuat dari para ulama adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas pun dia dihukumi sebagai orang yang kafir, keluar murtad dari Islam. Wal'iyadzubillah. Berdasarkan banyak sekali hadis-hadis dan ayat pula di dalam Al-Quran. Wa in aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid dini. Jika mereka mendirikan sholat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Berarti ketika dia tidak mendirikan sholat, tidak sholat, berarti dia bukan saudara kita. Kalau dia bukan saudara kita, berarti dia orang kafir. Kemudian dalam hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaannya antara kita dengan kekufuran, dengan kesyirikan adalah sholat. Berarti maknanya ketika seseorang meninggalkan sholat, berarti sudah tidak ada lagi pembeda antara dia dengan kekafiran. Wal'iyadzubillah. Kemudian hadis pula, man taraka sholata amdan faqad kafar. Dan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kufur. Ini adalah hadis-hadis yang sahih dan ini yang rajih dari kalangan para ulama. Jadi as-salah memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali di dalam syariat Islam. Sehingga mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia dihukumi sebagai kafir. Berbeda dengan yang lainnya. Para ulama tidak mengatakan itu pada yang lainnya. Jadi inilah sholat yang tidak bisa kita sepelekan. Jangankan meninggalkan sholat atau bolong-bolong. Orang yang sholat rajin 5 waktu, tetapi dia tidak mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka dia pun terancam dengan api neraka. Mereka yang rajin sholat pun bisa terancam dengan api neraka. Allah berfirman, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, di mana ketika dia sholat, dia melakukannya dengan penuh lalai. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Imamul Mufassirin, imam para ahli tafsir, yaitu Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, yang wafat tahun 310 Hijriah. Beliau menukil ucapan dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas, Hibrul Ummah, yang dikenal dengan sahabat yang paling faham tentang tafsir Al-Quran. Yang dimaksud dengan mereka yang lalai dalam sholat, celaka, binasa, wail, celaka, binasa, azab, neraka bagi orang yang sholat, tapi sholatnya lalai. Apa itu orang yang sholat lalai? 1,
dia sholat dengan tidak tumakninah, cepet-cepetan sholatnya. La yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, kata Rasulullah SAW di dalam hadis, adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Tidak tumakninah. Walau anna ahadakum sholla arba'ina sana la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Andai salah seorang di antara kalian sholat 40 tahun lamanya, lalu dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka dia wafat bukan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis disahihkan oleh para ulama, Syu'aib Al-Arnaud dan yang lain rahimahullah. Lihatlah jamaah, dia sholat tapi rukuknya nggak benar, sujudnya nggak benar, cepet-cepetan, dia tetap terancam dengan azab. Yang kedua, orang yang lalai dalam sholatnya adalah mereka yang yaitu mereka yang tidak mengerjakan sholat dengan tata cara Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan syarat, rukun, dan kewajiban sholat, asal-asalan dalam mengerjakan sholat. Tentu ini orang yang terancam sia-sia sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sholat tetapi dia menunda-nunda waktunya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, inilah mereka yang dihukumi di dalam surat Al-Ma'un itu dengan sebutan wailun, celaka. Wail, pendapat yang rajih dari pandangan para ulama dari kata wail adalah celaka, binasa, azab, halak, kesengsaraan. Dan pendapat lain yang dinukil dari sahabat Abdullah bin Abbas, wail itu adalah lembah di neraka Jahannam yang isinya adalah nanah penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Celaka, binasa, sengsara, kerugian bagi mereka yang sholat tapi sholatnya sembarangan. Bagaimana fama baluna liman dhayya'as shalah? Bagaimana dengan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti akan lahir generasi-generasi di mana mereka akan menyia-nyiakan sholat, ya, memperturutkan hawa nafsu, dan mereka akan masuk neraka ghayy dalam surat Maryam. Ada yang mengatakan di antara para ulama salaf, al-ghayy itu adalah sumur yang ada di dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Makanya salat ini adalah tolak ukur utama akan kebaikan dan keimanan seseorang. As-salatu nur, salat ini adalah cahaya. Salat ini adalah cahaya, cahaya iman, cahaya hati, cahaya di wajah, cahaya di anggota tubuhnya dia. Ya'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Nanti di hari kiamat umatku yang benar-benar menjalankan perintahku, sunnahku, mereka bangkit dari kubur dengan wajah dan sendi-sendinya yang mengeluarkan cahaya karena dia rajin berwudu. Maksudnya rajin wudu dan rajin melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan. Inilah yang rukun Islam, yaitu salat. Kemudian para ulama fikih juga mengatakan salat ini adalah simbol dari ibadah-ibadah fisik yang lain. Ketika seseorang benar-benar melaksanakan salat sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya dalam hadis-hadis yang sahih, berarti dia akan melaksanakan semua ibadah-ibadah fisik yang lainnya. Adapun zakat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrah. Ya, kalau tidak salah disyariatkan pada tahun yang ketiga mulai muncul syariat zakah. Zakah ini wajib hukumnya atas harta tertentu. Jadi zakat diwajibkan atas atas harta tertentu. Ya, lihat, zakat itu wajib atas apa? Harta tertentu, dalam jumlah tertentu, ya, dalam kadar tertentu, di waktu tertentu, dan kepada orang-orang tertentu. Jadi zakat itu hartanya tertentu yang terkena zakat. Kadarnya tertentu. Jumlah yang dikeluarkannya juga tertentu. Ya, kadar dan jumlahnya tertentu. Kemudian waktunya juga tertentu. Kemudian penerimanya juga tertentu. Ini adalah zakat berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Mereka yang mengerjakan zakat
mereka yang menunaikan zakat, mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syariah yang tadi, maka Allah mengatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat yang dia keluarkan akan membersihkan dosa-dosa si pelaku, si muzaki. Dosa-dosa si muzaki akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya pun akan dibersihkan oleh Allah dari harta-harta yang kotor, dari harta-harta yang mengandung unsur yang haram, dibersihkan oleh Allah dari semuanya. Sehingga mereka yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih, hartanya bersih dari unsur-unsur yang haram, yang manusia kita barangkali tidak terlepas dari itu semuanya. Tapi jika seseorang tidak mengeluarkan zakat, berarti dia berhutang sama Allah. Berarti dia berhutang sama fakir miskin. Maka ancamannya, fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar baik dia, yaitu azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum. Hadha ma kanastum li anfusikum. Fadhuku ma kuntum taknizun. Apa kabar baik bagi mereka yang tidak mau membayar zakatnya? Na'udzubillah. Hari itu, kelak mereka di akhirat. Fatukwa biha jibahum. Yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dia akan dipanggang di atas neraka jahannam. Ya, dipanggang di atas neraka jahannam. Bagaimana bentuk dipanggangnya? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Sufihat lahu safaihu min nar. Fatukwa biha jibahum. Itulah makna tukwa biha jibahum. Yaitu akan digelarkan lempengan-lempengan besi dari api neraka. Kemudian dia akan dipanggang di atas lempengan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah, daging yang dibakar langsung di atas api dengan daging yang dibakar di atas besi, mana yang lebih matang sampai ke dalam? Kita bakar daging langsung kena api, maka yang matang luarnya aja, bisa jadi dalamnya masih belum matang. Tapi kalau kita taruh besi dulu, bawahnya api, ini ada besi, kita taruh dagingnya di atasnya barbecue, maka dia akan matang sampai ke dalam. Daya panasnya jauh lebih tinggi. Begitulah orang yang tidak bayar zakat itu akan diancam dengan adab yang seperti ini. Sampai di situ enggak. Fatukwa biha jibahuhum. Jabhah mereka, wajah mereka disetrika oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah, Allahumma sallimna min hadzal adab. Semoga Allah selamatkan kita dari adab ini. Disetrika wajahnya oleh Allah. Wa dhuhuruhum, punggungnya disetrika oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang kamu simpan-simpan. Inilah harta yang kamu simpan-simpan yang kalian tidak keluarkan zakatnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bencana besar menimpa mereka. Inilah zakat, ya ikhwah. Makanya kerap sekali antara salat dengan zakat digandeng di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Jadi gandeng salat dengan zakat, bahwa inilah ungkapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, kami akan perangi mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Hadza ma waqa'a fi 'asirina al-yauma. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Hubbud dunya, kecintaan mereka terhadap dunia. Bisa jadi dari mereka ada yang rajin sholat, tapi zakatnya tidak dikeluarkan. Ada mereka yang rajin sholat, tapi zakatnya keluarnya asal-asalan. Yang penting daripada tidak dihitung, dikira-kira aja. Ada jamaah. Banyak kasus yang seperti ini. Na'udzubillah. Mereka tidak mau belajar, padahal iqamatul hujjah, dalil Quran, sudah ada di hadapan mereka dengan jelas. Para ulama sudah jelas menjelaskan, tapi mereka tidak mau mempelajarinya. Maka model orang seperti ini, kata Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, la udhra lahu, tidak ada udhur bagi orang yang seperti ini. Ini yang terjadi. Ada orang rajin sholat,
tapi dia tidak mau ngeluarin zakat. Rajin sholat, ngeluarin zakatnya asal-asalan. Sembarangan, nggak mau belajar. Takut kalau nanya orang nanti ketahuan zakatnya, ketahuan hartanya. Ya akhi fillah, sampai ada satu orang, begitu takutnya dia terhadap zakat itu. Kalau sudah waktunya dia zakat, itu nanyanya detailnya luar biasa. Sampai ada satu perusahaan pun sampai menyodorkan laporan perusahaannya, laporan keuangan yang merupakan itu rahasia dia dengan kepala keuangannya, itu disodorkan. Ustadz, ini laporan keuangan saya, mana zakat yang saya keluarin. Begitu hati-hatinya, dia takut jemaah. Masya Allah, semoga orang-orang yang kayak begini diperbanyak jemaah. Inilah dalil salat dan zakat. Dalilnya disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan kita tidak disuruh ibadah kecuali ibadah kita ini ikhlas karena Allah. Jadi bagian pertama dari ayat ini adalah tauhid. La ilaha illallah. Bagian pertama dari ayat ini adalah tauhid. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, ini bagian pertama. Yang memberikan makna apa? Ibadah itu haram dilakukan. Nah, ini menarik nih jamaah. Kita coba bikin coret-coret dari ayat ini. Coba perhatikan ayat ini jamaah. Ya. Wa ma umiru, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Ya. Lihat, ini maknanya apa? Secara umum, ini maknanya yang pertama adalah tauhid. Tauhid. Tauhid ini apa berarti? Tauhid ini adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti pada aslinya hukum asal ibadah itu haram. Hukum asli ibadah pada aslinya apa? Haram jemaah. Hukum asli ibadah pada aslinya haram. Nih, saya kasih pulpen merah. Ya. Pada aslinya hukum ibadah itu haram. Kecuali, nah di sini kecuali. Kecuali apa? Kecuali satu, ibadah, ya, ibadahnya ikhlas. Nah, inilah yang namanya tauhid. Kemudian yang kedua, ibadah yang dilakukan kecuali apa? Ibadah ikhlas, ibadah sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, berarti kalau kita kembali kepada makna syahadat, ya jemaah, berarti ini adalah makna ini yang pertama inilah makna syahadat la ilaha illallah. Sedangkan yang kedua, inilah makna syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, berarti dua syahadat.
Sehingga makna dari ayat ini, wa ma umiru, dan kita tidak disuruh kecuali ibadah kepada Allah mukhlisin laudin, dengan penuh ikhlas, hunafa, tauhid. Nah, inilah makna dari tauhid itu jamaah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti hukum asal ibadah itu haram. Kecuali kita ibadahnya ikhlas. Kecuali ibadahnya tuntunan Rasulullah SAW. Berarti kalau tidak melakukan ini, berarti ibadahnya haram. Dosa. Orang syirik dosa. Nah, muncullah sekarang kesempurnaan ibadah. Hunafa. Ya, apa makna hunafa di sini? Ya. Apa makna hanif? Apa makna hunafa? Hunafa. Ini di sini maknanya adalah hanif. Ini hanif. Hanif. Apa makna hanif ini? Maknanya adalah di sini suci, bersih dari syirik. Nah, dari apa? Syirik. Nah, ini jemaah. Berarti maknanya apa? Nah, berarti maknanya muncul di sini kesempurnaan tauhid. Berarti kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid itu dengan apa? Dengan apa? Satu, dengan memahami apa itu tauhid, memahami apa itu tauhid, dan bagaimana kita bertauhid, bagaimana bertauhid. Nah, dan kesempurnaan tauhid dengan cara apa? Menjauhi diri dari apa? Syirik. Nah, sempurnalah saat itu jamaah. Ya. Lalu dilanjutkan setelah itu. Nah, dilanjutkan setelah itu, kelanjutannya apa? Nah, kelanjutannya setelah itu dari atas tadi, dari ayat tadi kelanjut, wa yuqimus salata wa yu'tu zakah. Ya. Wa yu'tu zakah. Nah, dilanjutkan dengan ini. Wa yuqimus salata wa yu'tu zakata. Artinya apa? Artinya adalah mereka yang bertauhid, mereka yang bertauhid itu adalah siapa? Mereka yang mendirikan salat. Mendirikan salat. Dengan salat ini adalah apa? Ibadah fisik. Yang artinya apa? Artinya berarti dia melaksanakan semua ibadah. Nah, kemudian mereka yang bertauhid adalah siapa? Yang bertauhid adalah maaf, ngapain saya tulis lagi? Maaf. Berarti mereka yang bertauhid adalah siapa? Nah, ini, yaitu yang membayar zakat. Jadi dia membayar zakat. Nah, lalu jamaah, nih saya tulis warna-warni. Lalu, nah, mereka yang mendirikan sholat dan membayar zakat, ini adalah mereka yang melakukan apa? Sesuai dengan ketentuan Rasulullah.
Dan pula mereka melakukannya dengan penuh ikhlas. Artinya inilah realisasi dari tauhid. Ya, sesuai dengan ketentuan Rasulullah dan dengan penuh ikhlas. Berarti tauhid dan buah dari ketauhidan terlihat di sini. Ya, artinya apa? Inilah tauhid dan buahnya. Berarti jamaah apa? Inilah tauhid dan buahnya. Sedangkan zakat ini simbol dari apa? Ibadah harta. Nah, ini lupa saya tulis kecil di sini. Ini adalah ibadah harta dan sosial masyarakat. Dan sosial masyarakat. Nah, berarti orang yang berzakat, berarti dia nanti akan sodaka, akan tolong menolong, bantu membantu dengan sesama. Nah, berarti dia melakukan itu sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, sunnahnya, dan dengan penuh ikhlas, berarti inilah tauhid dan buah dari ketauhidan. Semua ini jamaah, maka fadzalika dinul qayyimah. Oke. Maka semua ini lahirnya apa? Maka wadzalika ya, wadzalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah. Wadzalika. Apa artinya? Inilah agama syariah yang apa? Yang lurus. Nah, hadza huwal Islam. Inilah Islam. Ya. Kalau ini yang lurus, berarti jamaah inilah sirat mustaqim. Sirat mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah Islam. Inilah Islam. Jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus. Terus apa? Mustaqiman. Fattabi'uh. Tuh kan. Fattabi'uh. Ikuti. Ikutilah. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, inilah yang bisa saya jelaskan. Berarti tetap prinsipnya kembali kepada apa? Syahadat jamaah. Ya, subhanallah. Ini kan saya urai dari ayat yang ke-5. Jadi kalau bicara sholatnya, bicara zakatnya, itu tadi penjelasan kita. Ya, Insya Allah. Bicara tentang sholat, berarti ada kedudukan sholat, pentingnya sholat. Zakat, kedudukan zakat. Bahwa zakat ini adalah ekonomi masyarakat. Ini adalah tonggak ekonomi masyarakat yang menguatkan perekonomian masyarakat adalah zakat. Yang menguatkan perekonomian masyarakat adalah sedekah. Yang menguatkan hubungan sosial masyarakat, kekuatan dalam hubungan sosial masyarakat, apa itu? Tolong menolong. Hadza huwa dinul islami. Nah, inilah din al-Islam.
Kemudian berikutnya adalah wadalilus siyam. Nah, baru bicara penulis tentang asyam, puasa. Adapun puasa, ini adalah firman Allah, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kalian puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Puasa ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, kepada Rasulullah SAW dan umat Islam dan sampai hari kiamat nanti. Puasa ini wajib hukumnya pada setiap individu. Setiap muslim, mukallaf, wajib. Anak yang sudah umur 7 tahun berarti dianjurkan bagi orang tua untuk membiasakan diri mereka berpuasa. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis-salati wahum abna'u sab'in, suruh anakmu salat ketika umur 7 tahun, berarti sama, suruh anakmu berpuasa ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin, pukul dia ketika umur 10 dia enggak salat, berarti sama, pukul anakmu kalau umur 10 dia enggak puasa. Pembiasaan. Makanya para sahabat mengatakan kunna nusawwimu sibyanana. Dahulu kami mendidik dan melatih anak-anak kami ini untuk berpuasa. Kalau mereka nangis, kami kasih dia mainan-mainan dari kapas. Begitulah, nggak ada puasa zuhur, poso beduk kata orang Jawa Timur, sampai zuhur doang. Habis zuhur makan, nggak ada, ini bukan mendidik, ini pembodohan namanya. Pengkelabuhan namanya. Dari umur 7 tahun puasa dia, kasihan Ustaz. Justru kita kasihan kalau dia tidak berpuasa. Justru karena sayangnya kita kepada dia, kita bangunin dia untuk sholat subuh, kita bangunin dia untuk sahur, untuk puasa, sampai maghrib. Justru itu bentuk sayangnya kita. Pembiasaan. Ya. Kemudian Allah mengatakan wajib bagi kalian berpuasa. Wajib. Dan Allah mengatakan pula puasa ini wajib bukan kalian saja loh. Pada umat-umat terdahulu. Kata Syekh Shalih Utsaimin dalam syarah usul Tsalatsa ini adalah hiburan bagi umat Islam. Memberikan keringanan bahwa puasa ini tidak wajib buat kalian saja. Wajib dengan orang-orang sebelum kalian juga. Kalau bahasa kita, oh bukan saya saja ya. Berarti orang dulu juga. Wah ya udahlah. Kalau kita enggak, ini buat kamu doang, terasa berat. Tapi ternyata puasa ini wajib buat umat-umat dulu juga. Berarti kita merasa diringankan buat kita semuanya. Diringankan. Dan menunjukkan bahwa syariat ini, puasa ini adalah merupakan syariat yang sangat penting sekali. Sangat besar nilainya. Sangat tinggi keutamaan dan kedudukannya. Kenapa? Karena tidak disyariatkan buat umat ini saja. Semua manusia sepanjang masa, sepanjang kehidupan para nabi dan rasul, semua mereka disuruh puasa sama Allah, yang menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang mulia. Ya, subhanallah. Menunjukkan bahwa puasa ini adalah kesempurnaan keimanan, kesempurnaan dari bentuk penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terakhir ayat ini menunjukkan la'allakum tattaqun, ini adalah hikmah dari orang yang berpuasa, yaitu mencapai pada derajat, yaitu derajat kesempurnaan dari ketakwaan dia kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah dalil haji. Haji juga wajib. Ini adalah tiang agama. Ya, rukun yang kelima ini haji. Tidak sempurna keislaman seseorang kalau dia tidak melakukan ibadah haji. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka diwajibkan haji atas diri kalian karena Allah saja. Man istata'a ilaihi sabila. Hanya mereka yang mampu ke sana saja. Berarti haji ini wajib. Prinsipnya tetap prinsip dua syahadat, la ilaha illallah walillah, karena Allah. Bukan haji karena status sosial, bukan haji karena ingin mendapatkan titel Pak Haji dan Bu Hajah, tidak, karena Allah dia haji.
Kemudian hajinya bagaimana caranya? Sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Bukan semau gue, bukan semau kloter, bukan semau grupnya dia. Dari dulu begini, enggak. Hajinya khudhu anni manasikakum, ambillah dari diriku tata cara melakukan ibadah haji. Nah, inilah yang disebut dengan haji mabrur, haji yang berujung pada surga pada pelakunya. Siapa yang punya kewajiban? Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Mampu fisiknya dan mampu biaya dan hartanya. Menunjukkan pentingnya haji pula. Lihat ujung ayatnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, maka Allah enggak butuh sama dia. Kata Umar bin Khattab, siapa yang memiliki kemampuan, lalu dia tidak pergi melakukan ibadah haji, silahkan dia memilih meninggal sebagai orang Yahudi atau meninggal sebagai orang Nasrani. Allahu Akbar. Jadi inilah haji. Jihadun la qitala fih. Ini haji, jihad tanpa perang. Itu adalah jihad tanpa perang. Nah, inilah tentang rukun Islam yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Setelah itu beliau menjelaskan tentang tingkatan ad-din al-islami, tingkatan agama Islam yang kedua, yaitu tingkatan al-imanu billah, yang nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Yang oret-oretannya saya kirimkan insya Allah. Saya kirim sekarang. Ya, silakan. Nah, jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Jamaah kajian Bumiku Mengaji dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan yang ingin bertanya, yang sudah mengangkat tangan, kami persilakan satu persatu, silakan bertanya kepada Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ingin bertanya. Saya sebagai seorang ibu masih awam masalah ilmu agama ya Ustadz, tapi paling tidak Ana sudah mengerti Islam ini seperti apa ya, karena saya orang awam ya Ustadz, karena perbedaan sangat banyak dan saya sudah mengerti yang mana yang benar-benar kita pelajari sebagai orang muslim, harus bertauhid dan menegakkan syahadat kita sampai kita meninggal. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana tipsnya saya untuk menjawab anak saya yang masih kecil, yang masih melihat di sekitar kita ada yang merayakan Maulid begitu Ustadz. Itu aja Ibu. Sebentar Kakak, tolong aja ya. Dan pertanyaan anak saya begini, mengapa mereka yang mau berdiri nyanyi-nyanyi sementara kita tidak pernah seperti itu? Karena dari saya Islam, anak saya tidak pernah merayakan seperti itu, Ustaz. Ya, barakallahu fiki. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya sudah bisa ditangkap. Ya. Terima kasih banyak atas Ibu penanya tadi yang menanyakan bagaimana menjawab pertanyaan anak yang berkaitan dengan masalah seperti maulid, tahlil, dan perkara-perkara yang haram. Sebelumnya, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita hidayah tauhid, hidayah ittiba', hidayah kita berada di atas tauhid, jauh dari syirik. Hidayah kita menjalankan dan menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bicara, kalau sesuai dengan tauhid, mengajak ittiba' kepada Rasulullah SAW dan menjadikan para salafus saleh sahabat itu sebagai panutan dalam penentuan hukum, maka kita akan ambil ilmunya dan kita jadikan contoh. Tapi siapapun dia yang tidak mengajak kepada ketauhidan, mengajak kita untuk menghindari syirik, tidak mengajak kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW,
mengajak kita untuk tidak mengambil contoh dari para sahabat, bahkan banyak syiriknya, bid'ahnya, maka siapapun dia patut untuk kita tinggalkan. Ya. Alhamdulillah atas nikmat tauhid, alhamdulillah atas nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menjawab pertanyaan tadi bagaimana? Pertama, Ibu, anak ini kasusnya bicaranya harus secara spesifik. Jadi harus bicara tentang kasuistik. Kalau tidak kasuistik, kita nggak bisa bicara sama anak. Jadi kita melihat apa yang di sekitar kita begini-begini, tiba-tiba kita ngomong, nak, ini nggak boleh ya maulid, ini nggak, itu tidak kasuistik. Anak nggak paham, ibu ngomong apa sih? Gitu ya. Ya. Harus kasuistik. Kasuistik itu apa? Nah, ini yang kedua. Anak bertanya kepada ibu, Bu, ini kenapa sih kok nyanyi-nyanyi? Nah, dari situ kita langsung menjawab. Apa yang kita yakini bahwa ada hak, itu kok banyak orang suka nyanyi. Kita jawab, iya nak, nyanyi-nyanyi itu tidak boleh, haram. Apapun bentuknya nyanyi itu haram nak, nggak boleh. Tapi kok banyak, ya begitulah, yang tidak taat sama Allah itu banyak nak. Jadi jangan ngelihat banyaknya ya, ini nggak boleh, haram. Deh, itu sini orang kok banyak maulid-maulid, iya nak, itu maulid itu beda. Jadi sama anak itu bicaranya kasuistik, apa yang mereka alami, apa yang mereka tanyakan, itu yang kita jawab. Kemudian yang kedua, jawaban kepada anak itu harus singkat, simpel, dengan kalimat yang padat, jelas, tidak kalimat yang multi tafsir. Jangan mengatakan, iya nah, itu kan mereka. Kalau kita ya nggak pantas lah melakukan itu. Jangan. Ini kalimat ambigu yang multi tafsir pada jiwa anak. Nggak. Anak tidak bisa. Anak harus menggunakan bahasa yang tegas, lugas, simpel, langsung difahami oleh anak. Nah, ini haram. Itu kalau orang melakukan maulid, ya, itu mereka melakukan bid'ah. Nah, nggak boleh bid'ah. Titik. Deh. Ya. Itu simpel langsung. Kalau Anda muter-muter bahasanya, anak tidak akan paham dengan bahasa Anda. Jadi cukup dengan mengatakan yang tegas, lugas kepada mereka. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang berikutnya. Tafadhol, yang berikutnya yang ingin bertanya menggunakan mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Neng, silakan Neng. Iya, saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau kita nih meninggalkan sholat dengan kesibukan ya, itu kan banyak yang sering terjadi, Pak Ustadz. Jadi saya pernah melihat, saya tuh pernah menyelenggarakan suatu acara pembagian sembako. Jadi pada saat itu kita ada acara kajian seperti ini, Pak. Waktu itu kan kita masih zaman offline ya, Pak Ustadz. Nah, sudah pembagian sembako itu kan kita pengajian tuh. Nah, ternyata orang-orang itu udah pembagian sembako malah pulang, Pak Ustadz, bukan mendengarkan kajian. Jadi bagaimana, Pak Ustadz, kalau seperti itu? Yang kedua, kalau kita meninggalkan sholat dengan kesibukan, emang kita tidak sengaja juga, misalkan zuhurnya jam 12, nah terus kita sibuk nih, terus kita sholatnya mau 2:30, itu bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Jazakallah. Ya, bagus pertanyaannya, ini menarik ini. Banyak orang yang terkadang sibuk dengan pekerjaan sesuatu, merupakan yang lebih wajib. Yang lebih parah lagi, sibuk dengan bid'ah. Sibuk dengan bid'ahnya, tapi melupakan hal yang sudah jelas-jelas wajib. Benar kata para ulama salaf dulu, orang yang sibuk dengan bid'ah, maka dia akan tinggalkan kewajiban yang utama. Contoh, pernah ada satu orang, waktu itu saya lagi nunggu hujan deras sekali. Saya naik motor waktu itu, di satu parkiran di sebuah gedung di daerah perkantoran di Jakarta. Saya nunggu di situ, sepi, tidak ada orang. Ada 2 orang supir sepertinya, yang nunggu situ. Dia nanya kepada saya, menghampiri saya sambil memanggil saya Habib. Habib, habis pengajian ya? Saya nggak banyak ngomong, saya jawab, iya, memang benar pengajian.
Dia langsung sontak komen, Habib di tempat saya juga rajin tuh Bib pengajian setiap malam Jumat. Saya tahu maksudnya dia itu adalah maulid yang dulu kita juga sering ngajain waktu masih kecil-kecil dulu kan. Rajin Bib, rame Bib, penuh Bib. Terus dia sebut nama Habib Fulan. Ya. Dia manggil saya begitu. Saya cuma menirukan omongan dia saja. Saya menirukan omongan dia. Oh iya, ya. Saya nggak jawab, saya nggak komen A, nggak komen B. Ya, saya takut ini jebakan Batman gitu loh ya. Akhirnya dia nanya, Bib mana yang lebih baik? Bib itu maulid Nabi itu baik apa enggak sih Bib? Nah, ini pertanyaan keren nih. Tapi saya tidak menjawab secara ilmiah karena momennya bukan momen ilmiah. Ya, dan juga ini orang-orang yang nggak mungkin saya jawab secara ilmiah. Bib itu penting nggak sih Bib pengajian itu sih Bib? Maulid itu Bib katanya. Saya nanya, Mas, maulidnya biasanya habis maghrib ya? Iya. Itu kalau sholat maghribnya berjamaah nggak di situ? Biasanya jamaah Bib kalau maghribnya. Oke. Terus maulidnya sampai isya ya? Iya. Adzan isya ya? Iya, adzan isya. Ya saya tahu karena itu dulu lingkungan saya juga gitu loh ya. Kemudian habis itu dilanjutkan maulidnya. Iya, dilanjutin maulid. Habis maulid mereka sholat isya nggak di situ? Cep, langsung diam dia nggak bisa ngomong 1000 bahasa. Diam dia sama temannya. Saya diam. Akhirnya dia jawab. Kayaknya kalau habis maulid langsung pulang deh, Bim. Oh gitu ya. Yang sholat isya tinggal sedikit. Loh mana katanya tadi penuh. Mananya mana katanya tadi penuh masjidnya. Kok giliran sholat isya ngacir kabur semua. Iya ya. Oke sekarang saya nanya sama Anda. Kalau memang maulid itu adalah ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, bentuk cinta sama Rasul, harusnya setelah itu dia tunjukkan buahnya dalam bentuk ibadah sholat berjamaah. Tapi kenyataannya habis dapat beseknya justru mereka pulang ngaji rame-rame. Ya, diem dia. Lalu mana sekarang yang lebih baik? Maulid apa sholat berjamaah? Maulid, sholat berjamaah apa? Kalau gitu maulid itu baik apa enggak? Dia sendiri yang jawab nih orang. Berarti enggak baik, Bib ya. Ya udah kesimpulan Anda begitu. Deh, selesai kan? Nah, udahlah. Nah, ini kenyataan jamaah. Sama kondangan. Ya, kondangannya habis maghrib. Dandan habis asar. Adzan waktu maghrib, sayang kondangan. Akhirnya maghrib dijamak sama isya. Kan gitu, yang di perkantoran rapat. Ya, rapatnya dari sebelum zuhur, bablas sampai jam 2:30, jam 2:30, rapi-rapi berkas sampai asar. Terkadang masih sempat sholat maghrib, sholat zuhur, sampai sempat sholat zuhur. Sholat zuhurnya 2:30, mepet-mepet, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya akhi fillah, apapun yang terjadi, kita tidak boleh meninggalkan sholat dan tidak boleh mengakhirkan sholat. Sampai dalam posisi perang pun Rasulullah diperintahkan tetap untuk melakukan sholat tepat waktu yang disebutkan tata cara sholat namanya sholat khauf di dalam Al-Quran sendiri menyebutkan. Bayangkan di dalam perang pun tetap disuruh melakukan sholat dan tetap tepat waktu sholatnya. Perang. Apapun yang terjadi. Kita tidak boleh meninggalkan sholat, bisa kufur, mengakhirkan sholat, tidak boleh. Kecuali kondisi tertentu yang memang dibolehkan dalam syariat Islam. Seperti orang sakit. Boleh dia menjamak karena sakit. Musafir, dia boleh dia menjamak. Ya, menjamak takdim, menjamak takhir, boleh safar. Hujan deras, boleh dia jamak karena hujan, karena dia tidak bisa. Maksudnya siapa? Bukan yang sholat di rumah, yang menunjukkan sholat berjamaah di masjid. Jadi kaitan menjamak hujan, menjamak sholat karena hujan, itu karena sholat berjamaah di masjidnya nggak bisa. Atau di masjidnya nggak bisa, dia menjamak di dalam masjid, bukan di dalam rumahnya. Fahami itu, karena dia tidak bisa lagi melakukan sholat berjamaah, maka dia boleh menjamak sholat jamaahnya di sana, di masjid. Ya, jadi selain dari itu tidak ada ceritanya orang mengakhirkan karena kondangan, karena maulitan, karena bagi sembako, karena apa, tidak bisa.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Baik, yang berikutnya silakan Ibu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memuliakan, merahmati, dan melindungi Pak Ustadz dan keluarga. Amin. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Pak Ustadz, afwan izin bertanya. Di beberapa kajian Ana mendengar bahwa bolehnya di sholat Isya diakhirkan, gitu ya. Nah, pertanyaan Ana tuh, ini kan menurut pengajian itu ada hadisnya gitu. Nah, kalau misalnya kita berniat untuk melaksanakan sunnah tersebut dengan harapan mendapatkan pahala, lalu kemudian ternyata Allah mematikan kita sebelum sholat Isya. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, bagus waktu pertanyaannya. Pertama, pada intinya salat itu harus dilakukan tepat waktu. Sudah, ini nggak bisa ditawar. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Bahkan banyak ayat dan beberapa hadis banyak cerita tentang ciri orang munafik. Apa itu? Mengakhirkan salat. Dan ancaman orang yang mengakhirkan salat. Fatabayyan, berarti dari sini jelas bahwa sholat tepat waktu itu adalah kemuliaan, keutamaan, kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, sholat bagi laki-laki itu adalah tetap di masjid. Mereka yang tidak sholat di masjid berarti dia ciri kemunafikan ada pada dirinya. Kecuali uzur karena sakit, ya, karena sakit atau hujan yang menghalangi dia nggak bisa ke masjid sehingga sholat sendiri di rumah, atau dia safar, bepergian. Nah, ini baru boleh. Kalau enggak, tidak ada alasan dan tidak ada uzur bagi laki-laki untuk sholat di rumah. Sholatnya bagi laki-laki adalah di masjid. Ya. Atau dia dalam perjalanan, kalau di kota besar, Jakarta, terjebak kemacetan, dia nggak bisa, maka silahkan dia nggak apa-apa. Nah, kalau tidak ada alasan uzur seperti ini, maka dia tetap sholat di masjid. Ya. Sedangkan di masjid sholatnya, sholat isyaknya tepat waktu. Jadi tidak ada alasan bagi laki-laki yang mengatakan, oh enggak, kan kita dibolehkan untuk sholat isya itu diakhirkan. Jadi saya enggak sholat isya di masjid, saya diakhirkan aja nanti di rumah sendirian. Oh enggak ada, enggak bisa. Sholat berjamaah bagi laki-laki wajib tepat waktu, termasuk di dalamnya sholat isya tepat waktu. Oke, bagaimana katanya ada hadis yang mengatakan bahwa sholat isya itu dianjurkan diakhirkan. Iya benar, itu hadis sahih. Laula an asyukka ala ummati innaha la waktuha laula an asyukka ala ummati. Sungguh ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan sholat isya karena kalau aku tidak takut menyulitkan umatku. Jadi memang boleh mengakhirkan sholat di sepertiga malam yang pertama, yaitu jam 9, jam 10 dia boleh sholat di situ. Bagi siapa? Bagi selain mereka laki-laki yang sholat berjamaah di rumah, di masjid. Laki-laki wajib tetap sholat berjamaah di masjid, tetap tepat waktu, seperti waktu yang telah ditentukan qomatnya oleh masjid yang di sekitar dia. Ya. Jadi masjid qomatnya ditentukan, qomat isyaknya ditentukan oleh masjid, maka dia wajib berjamaah dengan mereka. Tidak boleh dengan dalih itu. Tapi kalau dia terlambat, umpama dalam perjalanan, macet dia, tidak bisa dia berhenti, masjid terdekat, dia macet perjalanan. Sampai di rumahnya sholat isya di masjid itu selesai. Maka dia boleh melaksanakan sholat sunnahnya, yaitu melakukan sholat isya di jam 8, 9, 10 boleh. Itu sunnahnya. Nah ini penjelasannya. Nah bagi perempuan yang memang sholat yang paling afdol bagi wanita itu adalah di dalam rumahnya, maka bagi perempuan leluasa untuk melakukan sholat isya dengan sunnahnya ini, yaitu di jam 8, 9, 10.
Bagi perempuan leluasa, dia bebas melakukan sunnahnya, mengakhirkan di jam ini. Ya tidak ada apa-apa. Tapi khusus bagi laki-laki, dia terikat dengan jamaah di masjid. Kecuali dia uzur nggak bisa jamaah di masjid, boleh dia melakukan sunnahnya, mengakhirkan isya di waktu yang tadi. Nah inilah penjelasannya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari via chat. Ana izin bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik atas segala ilmu yang diberikan. Afwan, izinkan saya bertanya. Bagaimana jika seorang muslim yang baru menjalankan perintah segala ibadah yang disebutkan tadi di umur yang sudah terlambat, apakah dosa-dosa yang lalunya bisa diampuni, terutama sholat dan puasa? Nomor 2, lalu bagaimanakah jika orang yang tidak bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, apakah masih diwajibkan untuk berzakat? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Dulu dia nggak sholat, dulunya. Maka al-Islam yajubbu ma qablah. Taubat dia akan menghapus semuanya. Jadi tidak ada istilah qadha sholat, nggak ada. Ya, tidak ada qadha sholat bagi dia. Cukup dia taubat kepada Allah, menyesali apa yang dia tinggalkan di waktu itu, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah, jangan diulangi lagi, dan berkemauan keras untuk tetap melaksanakan sholat tepat waktu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Cukup taubat dan tidak ada qadha mengqadha. Adapun puasa, dahulu dia nggak puasa. Maka di sini para ulama ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah dia tetap mengqadha semua puasa yang pernah dia tinggalkan. Dia wajib mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan. Karena apa? Karena puasa itu wajib dikerjakan tepat waktu. Kalau nggak bisa, ya dia qadha. Ya, dia mengqadhanya. Itu kalau puasa. Jadi pandangan para ulama ini, kalau dia dulu pernah meninggalkan puasa, maka dihitung berapa. Wah, nggak tahu, saat diperkirakan saja berapa dulu, maka dia ganti dengan puasa. Sekarang di qadha. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Ya. Ada lagi pendapat para ulama lain yang mengatakan tidak perlu dia mengqadha yang dulu-dulu, karena dahulu dia meninggalkan puasa dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Yaitu cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat pertama dinilai tepat oleh sebagian para ulama, kalau nggak salah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan yang lainnya. Dan pendapat yang kedua juga dinilai sebagian oleh para ulama. Jadi yang kedua, dia cukup bertaubat. Tapi ini ada titik kelemahannya juga, yaitu apa? Karena puasa itu wajib dia mengqadha atas puasa yang dia tinggalkan. Ya. Wallahu alam. Pertanyaan yang kedua, bagaimana orang yang sudah tidak bekerja? Apakah dia terkena zakat? Ya, tidak bisa dikatakan tidak dan tidak bisa dikatakan iya. Tergantung dengan harta. Bisa jadi dia nggak kerja tapi masih memiliki harta yang banyak. Bisa jadi. Dia memang sudah nggak bekerja lagi, tapi hartanya masih banyak. Apa bentuk hartanya? Tabungan dia masih banyak. Tabungan dia melebihi nisab. Atau dia punya tabungan. Kemudian dia punya simpanan emas LE, logam mulia. Ya, dia punya simpanan emas logam mulia. Digabung antara tabungan dengan logam mulianya dengan emas simpanannya, totalnya berapa? Apakah masih memenuhi nisab? Kalau memenuhi nisab, dia tetap punya kewajiban walaupun dia nggak bekerja. Dia punya kontrakan, dia punya sewa menyewa, dia punya saham dengan perusahaan yang lain, dengan join sama orang, punya. Lah semua ini income pendapatan dia walaupun dia sekarang sudah tidak bekerja. Jadi ukuran kewajiban zakat itu bukan masalah dia masih bekerja atau dia sudah tidak bekerja, tidak. Ukurannya bukan bekerja atau tidak, ukurannya adalah kepemilikan harta yang dia miliki itu, kepemilikan harta dan jenis harta yang terkena zakat. Harta-harta yang dia miliki itu terkena zakat dan sudah sampai pada jumlah kadar dan jumlahnya, ya, dan batas waktunya sudah dapat, maka dia wajib mengeluarkan zakat walaupun dia sudah tidak bekerja.
Ya, tapi kalau hartanya dia tidak memenuhi kriteria, nggak mau kena syarat-syarat kena zakat, ya enggak. Walaupun dia sudah masih bekerja. Dia kerja, tapi nggak sampai kena syarat-syarat zakat. Ya udah dia nggak ada kewajiban walaupun dia masih bekerja. Ya, barakallahu fiik. Sepertinya mungkin ini pertanyaan terakhir karena adzan zuhur di Jakarta sudah kurang 15 menit ya. Jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan dan adzan zuhurnya sekarang semakin cepat ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi bahasan kita sampai pada tingkatan ad-din al-Islam, tingkatan agama Islam yang kedua yaitu al-iman. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi